Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rifki Rahman, lalu ada Bapak Arifin, lalu ada Rahmat Dhani, dan yang terakhir ada Rahman. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Definisi pohon atau tree. Pohon atau tree merupakan struktur nonlinear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Di dalam istilah pohon biner terdapat 13 istilah. Yang pertama ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Contoh B predecessor dari E dan F nih ya. B predecessor dari E dan F ya, dia di atasnya. Lalu yang kedua ada successor. Successor adalah node yang berada di bawah node tertentu. Contoh E dan F merupakan successor dari B. Ini ya, E dan F successor dari B. Lalu yang ketiga ada ancestor. Ancestor merupakan seluruh node yang terletak sebuah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contohnya adalah A dan B merupakan ancestor dari F nih ya. A dan B merupakan ancestor dari F. Lalu yang keempat, descendant. Descendant adalah seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh adalah F, B merupakan ancestor dari A. Yang kelima, parent. Parent merupakan predecessor suatu level di atas satu node. Contoh B merupakan parent dari F nih ya. B merupakan parent dari F. 6. Child. Child merupakan successor satu level di bawah satu node. Contoh F merupakan child dari B nih ya. F merupakan child dari B, dia turun 1. 7. Sibling. Sibling merupakan node yang memiliki parent yang sama dengan satu node. Contoh E dan F adalah sibling nih ya. E dan F dia sejajar. Dia sama dengan adalah sibling. Bisa dengan GH. Yang ke-8, subtree. Subtree merupakan bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant ya. Contoh BEF nih ya. BEF dan DGH. Yang ke-9, size. Size merupakan banyaknya node dalam suatu tree. Contoh gambar di samping ini ada 8 size. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang ke-10 adalah height. Height merupakan banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh di gambar memiliki 3 ya. 1, 2, 3. Nah, yang ke-11 root atau akar. Node khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor ya, itu adalah di akar ujungnya. Yang ke-12 leaf atau daun. Leaf atau daun merupakan node dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh node E, F, G, H nih ya, yang paling bawah itu adalah daun atau leaf. Kalau misalnya ada lagi di bawah dan itu kalau ada lagi di bawah itu leafnya yang bawahnya. Yang ke-13 adalah degree. Degree adalah derajat. Banyak derajat yang dimiliki oleh suatu node. Contoh node A memiliki 3 derajat, node B memiliki 2 derajat nih ya. Untuk A memiliki 3 derajat dan untuk B memiliki 2 derajat, yaitu E dan F. Baik, sekarang istilah-istilah dasar dari
Pohon bina itu adalah pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Maksudnya, karena merupakan graph terhubung, maka pada pohon atau tree selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon tree dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Dan sisa elemen lain atau simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak terhubung yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya pohon tree yang menjelaskan pembentukan awal dari pohon. Lanjut. Sifat utama dari pohon berakar. Yang pertama, jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyak ruas atau edge adalah n kurang 1. Yang kedua, mempunyai simpul khusus yang disebut root. Jika simpul tersebut memiliki derajat keluar lebih sama dari 0 dan derajat masuk sama dengan 0. Ketiga, mempunyai simpul yang disebut dengan daun atau leaf. Jika simpul tersebut berderajat keluar sama dengan 0 dan berderajat masuk sama dengan 1. Keempat, setiap simpul mempunyai tingkatan atau level yang dimulai dari root yang levelnya sama dengan 1 sampai dengan level ke n pada daun paling bawah. Simpul yang mempunyai level sama disebut bersaudara atau brother atau stripling. Yang kelima, pohon mempunyai ketinggian atau kedalaman atau height yang merupakan level tertinggi. Keenam, pohon mempunyai weight atau berat atau bobot yang banyaknya daun leaf pada pohon. Ketujuh, banyak simpul maksimum sampai level n adalah 2 pangkat n kurang 1. Jadi nanti untuk mencari simpul maksimum rumusnya adalah 2 pangkat n kurang 1. Sedangkan yang ke-8, banyak simpul untuk setiap level pertama adalah sigma 2 pangkat 1 pangkat i kurang 1 n i sama dengan 1. Ya. Dan pada pohon berakar ditemukan juga hutan atau forest yang merupakan kumpulan pohon yang tidak saling berhubungan. Selanjutnya, di sini ada contoh. Jadi sirkulasi sifat utama dari pohon berakar tadi, cara mencarinya dan semacamnya, itu akan dijelaskan pada video tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan contoh dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita ada pohon A. Pohon A ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, pada pohon ini nantinya kita akan menentukan simpulnya berapa, edge, root, daun atau leaf, level, height, bobot, hingga berapa simpul maksimal yang jika kita dapatkan untuk melengkapi pohon ini. Nah, sekarang di pohon A, seperti yang dilihat di layar, itu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, poin-poin yang dilingkari ini namanya simpul. Berarti kalau kita jumlahkan, simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 simpul. Nah, edge, cara mencari edge, ya, edge ini cara mencarinya adalah berapa ruas yang dihasilkan oleh pohon A. Cara mencarinya sangat mudah, itu simpul kurang 1. Berarti karena total simpulnya ada 9 kurang 1 berjumlah 8. Coba kita lihat apakah benar 8 ruas. Pertama, ruas A, B. A, C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8 edge atau 8 ruas. Sekarang root. Root seperti yang dijelaskan seperti sebelumnya, yakninya inti atau pucuk dari pohon. Di sini rootnya ada 1, yakninya A. Simpul A. Simpul A. Nah, daun.
Daun adalah cabang terakhir dari sebuah pohon. Daunnya ada apa? Ada berapa? Ada 4. Bagaimana cara melihat daun? Daun adalah simpul yang tidak memiliki tidak memiliki ranting, yaitu D, H, I, F, G. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 daun. 5 daun. Yakninya D, H, I, F, dan G. Ini daunnya. Jadi daun itu adalah simpul yang tidak memiliki ranting. Nah, sekarang level. Level atau tingkatan. Di sini kita bisa melihat tingkatannya. Ini kita ambil garis lurus, berarti ini dinamakan level 1. Ini level 2. Ini level 3. Dan ini level 4. Berarti dari jauh levelnya ada 1, 2, 3, 4. 4 level. Begitu juga dengan ketinggian. Karena levelnya ada 4, otomatis ketinggiannya 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita akan mencari forest. Forest yaitu hutan. Kalau ini namanya satu forest, berarti forestnya cuma satu. Dan jika pohon simpul A kita hilangkan, berarti forestnya ada tinggal 2 forest. Yakni yang pertama itu forest simpul B, D, E, H, I. Jadi ada 2 forest, yang pertama B, D, E, H, dan I. Dan forest yang kedua ada C, F, G. Nah, itu forest. Jadi untuk menentukan forest, kita menghilangkan simpul yang paling atas, simpul utama, yaitu A. Jadi ada tinggal 2 forest. Ya. Itu untuk mencari forest. Sekarang kita mencari simpul maksimal. Nah, pohon ini masih bisa ditambahkan simpul. Jadi untuk menentukan berapa simpul maksimal yang didapatkan dari pohon A, yaitu caranya 2 pangkat N jumlah dari levelnya. Ya, 2 pangkat N kurang 1. Ini rumusnya. Jadi didapat 2 N-nya 4 kurang 1. 2 pangkat 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Kurang 1. Berarti simpul maksimal yang didapatkan adalah 15. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, D ini kalau kita cari, bisa dapat 2. N1, N2. Ini juga bisa 2, ini juga bisa 2. Jadi totalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu simpul maksimal yang bisa didapatkan oleh pohon A. Karena levelnya ada 4. Kalau levelnya ada 5, berarti nanti di sini juga jadi pangkat 5. Nah, begitulah penjelasan dari struktur data pohon A dengan kombinasi huruf. Bagaimana dengan kombinasi angka? Dengan kombinasi angka itu sama. Ini tinggal kita ganti, misalnya terserah dengan angka berapa. Misalnya angka 9. 9 misalnya di sini kita ganti 3. Ini kita ganti 12. Di sini kita ganti 1. Ini 4. Nah, ini 10. Misalnya ini 22. Nah, ini kita ganti 2. Oh, sorry. Ini kan 2. Kalau ini 3. Berarti ini kita kasih 5 lah. Nah, 5. Berarti ini 6.
Nah, ini 6. Ya, sorry, ini kita ganti 6. Dan ini kita ganti 7. Nah, 9, 5, 12, 1, 6, 10, 22, 3, 7. Cara mencarinya sama dengan ini. Jadi nggak ada perbedaan walaupun ini akumulasinya dari huruf, angka pun juga seperti itu. Jadi simpelnya tetap 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Add G-nya 9 kurang 1 sama dengan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Root di sini simpul A karena kita rubah, ini berarti simpulnya simpul 9. Ya, simpul 9. Down leaf yaitu 1, 3, 7, 10, 22. Levelnya tetap 4. Forestnya kalau kita hilangkan 9, itu berarti 5, 1, 6, 3, 7. Dan 12, 10, 22. Nah, untuk mencari simpul max-nya, yakni 2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 4, itu 2, 3, 4. Kurang 1, 16, 15, tetap 15. Jadi nggak ada perbedaan antara kalau kita memakai huruf atau abjad dengan kita memakai angka. Sekian saja, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, itu tadi contoh dari penerapan siklus pohon binary. Pohon binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antar elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan 2 subpohon yang paling terpisah yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri left subtree dan subpohon kanan atau cabang kanan right subtree. Selanjutnya di sini ada karakteristik pohon biner. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Yang kedua, derajat tertinggi dari setiap simpulan adalah 2. Ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Yang keempat, dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ada beberapa penjelasan sedikit terkait masalah istilah-istilah pada pohon biner. Pohon biner sendiri diistilahkan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pohon biner penuh atau full, atau binary tree. Yang kedua adalah pohon biner lengkap atau complete binary tree. Yang ketiga adalah pohon biner similar. Yang keempat adalah pohon biner equivalent. Yang kelima adalah pohon biner miring atau squid tree. Di sini saya jelaskan sedikit terkait poin-poin apa itu pohon biner full, apa itu pohon biner lengkap. Pohon biner full atau pohon biner penuh atau juga disebut dengan full binary tree, semua simpul atau kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama, seperti contoh di sebelah kiri ini ya. Dia punya anak 3, perutnya ada 1, tapi cabangnya ada 3, selanjutnya cabangnya sama. Nah seperti itu. Nah kalau pohon binary lengkap atau complete binary tree hampir sama dengan pohon biner penuh. Semua simpul atau kecuali daun memiliki 2 anak, tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas yang berbeda, seperti ini. Di sini anaknya cabangnya 3, di sini cuma 1. Yang ketiga, pohon biner similar, 2 pohon yang memiliki struktur yang sama, tapi informasinya berbeda. Nah ini seperti ini, strukturnya sama, tetapi isi datanya berbeda. Nah itu yang disebut dengan pohon biner similar. Yang keempat, pohon biner equivalent, 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Ini seperti ini, strukturnya sama, isi datanya pun juga sama. Itu yang disebut dengan pohon biner equivalent. Yang kelima adalah pohon biner miring atau squid tree, 2 pohon yang semua simpulnya mempunyai 1 anak dan turun kecuali daun. Nah di sini itu punya anak 1 simpul, tapi kecuali daun tidak punya. Jadi semuanya miring semuanya dia. Itu yang pohon biner miring atau squid tree. Itu ada istilah-istilah pada pohon biner. Selanjutnya, di sini ada deklarasi pohon biner.
Dalam setiap simpulan selalu berisi dua buah pointer untuk menunjukkan ke cabang kiri dan cabang kanan dan informasi yang akan disampaikan dalam simpulan tersebut. Nah, di sini ada ilustrasinya, bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini ada penyajian pohon binary. 1. Tree. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. 2. Linked list. Linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Ketiga, ada root. Data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Keempat, position data. Data yang lebih kecil dari data node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Berikut contoh deklarasi pohon biner yang disajikan dalam bentuk pohon. Ya, kembali lagi. Nah, di sini setelah pembahasan materi sebelumnya, di sini kita akan mencoba membuat pohon biner dengan barisan bilangan. Nah, seperti tugas yang telah diberikan oleh dosen pada pertemuan 10, itu ada beberapa soal latihan. Nah, sekarang kita akan mencoba membuatnya satu-satu. Dengan soal yang pertama. Di soal pertama itu ada angka 12, 22, 8, 9, 10, oh ini 19, 10, 9, 20, 4, 2, 6. Ya, ada 12, 22, 8, 19, 10, 9, 24, 26. Nah, cara mencarinya, cara membuat pohonnya. Yang pertama, 12 ini kita jadikan root 12. Nah, kita akan menentukan kecil, besar. Kalau angkanya besar daripada root, akan kita letakkan di sebelah kanan. Kalau angkanya kecil daripada root, kita letakkan di sebelah kiri. Sekarang kita buat dua cabang dulu. Nah, kita masuk angka 2. Angka ke nomor 2, yaitu 22. 22 itu apakah besar dari 12 atau kecil dari 12? Berarti besar. Di sini kita letakkan. Ini 22. 8. Kita lanjut 8. 8 besar dari 12 atau kecil dari 12? Kecil dari 12. Berarti ini kita buat 8. Nah, itu baru untuk 1, 2, 3 angka. Angka selanjutnya angka 19. Angka 19 apakah kecil dari 8 atau besar dari 8 atau kecil dari 12 atau besar dari 12? Nah, kita lihat ke atasnya. Jadi cara membacanya gini. 19 besar dari 8 apakah kecil dari besar dari 12? Ya. Berarti letaknya di sebelah kanan. Kalau udah 19, kita lihat rootnya 12, berarti letaknya di sebelah kanan. Kita patok dengan 22. Ya. Jadi, kita lihat angka 19, besar dari 12. Nah, ini kita tentukan lagi. 19 ini kecil dari 22, berarti letaknya di sebelah kiri. Kita buat cabang satu dulu. Ini kita letakkan 19. Berarti, cara membacanya, 19 kecil dari 22, besar dari 12. Seperti itu. Sekarang 10. 10 itu kecil dari 12. Oh, ini terlalu di sini ini 19. Nah, ini kecil dari 10, besar dari 8, berarti letaknya di sebelah kanan. Nah, ini 10. Cara membacanya, 10 besar dari 8, kecil dari 12. Sekarang 9. Nah, 9 itu kecil dari 12, besar dari 8, kecil dari 10. Berarti sebelah kiri kita letakkan. Buat cabang satu lagi. Berarti ini 9. 9 kecil dari 10, besar dari 8, kecil dari 12. 20. 20 ini besar dari 12, kecil dari 22, besar dari 19. Berarti ini kita letakkan di sebelah kanan. Ini 20. Berarti cara membacanya, 20 besar dari 19, kecil dari 22, dan besar dari 12.
Sekarang 4. 4 ini kecil dari 12, bisa. Kecil dari 8, bisa. Nah, semuanya kecil dari 9. Nah, karena 4, di sini masih bisa kita masukkan 4. Terbentuk akar satu lagi. Jadi 4 kecil dari 8, kecil dari 12. Sekarang 2. 2 masih kecil dari 12, masih kecil dari 4. Bisa kita tambahkan di sini. Ini 2. 6. 6 kecil dari 12, ya. Yang 6 lagi. 6 kecil dari 12, kecil dari 8, besar dari 4. Berarti ini bisa kita masukkan 6. Nah, berarti cara membacanya seperti itu. 8 kecil dari 12. 22 kecil dari 12, besar dari 12. Nah, 4 kecil dari 8, kecil dari 12. Begitu seterusnya. Berarti model pohonnya seperti ini. Ini model pohonnya. Nah, itu untuk penjelasan dari soal yang pertama. 12, 22, 8, 19, 10, 9, 20, 4, 2, 6. Nah, seperti itu. Jadi, susunan pohonnya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu ada angka 2, 3, 4, 5, 50, 10, 15, 13, 20, 12, 10, dan 7. Ini kita perkecil ya, karena bapaknya juga kecil. Nah, sekarang kita jadikan 2 sebagai root. 2. 3 besar seperti tadi, kita buat 2 cabang dulu. 3 besar dari 2, berarti sini letakkan 3. 4 besar dari 2, berarti kita letakkan sini. 5 besar dari 2. 50 juga besar. 10 berarti kita arahkan ke sini. Ya, 10 kecil dari 50, besar dari 5, 4, 3, dan besar dari 2. 15. Berarti seperti ini. Ya. 13. 20. 12. 10. Oh, sorry. Bukan di sini letakkan. Kalau 10 kita letakkan ya sini. Berarti dia sama dengan 10. 10 sama besar dengan 10, kecil dari 50. Dan 7. 7 kita letakkan di sini. Nah, berarti dia cuma membentuk pohon seperti ini. Ini penting perlu. 7 kecil dari 10, kecil dari 12, kecil dari 13, kecil dari 15. Oh, sorry. Oh, 7 masih bisa masuk sini nih. Sini 7. Sorry, berarti di sini. Nah, cara membacanya seperti ini. 7 kecil dari 10, kecil dari 50, besar dari 5, 4, 3, dan 2. 10 kecil dari 12, kecil dari 13, kecil dari 15, ya sama dengan 10, kecil dari 50, besar dari 5, 4, 3, 2. Begitu juga 20, besar dari 15, besar dari 20, kecil dari 50, besar dari 5, 4, 3, 2. Seperti ini bentuk pohon yang untuk soal nomor 2. Jadi kita menentukan arahnya, apakah mau masuk ke kanan atau ke kiri, apakah dia besar atau kecil, gitu loh. Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada angka 7, 13, 4, 6, 5, 9, 15, 20, 60,
14, 40, 70. Nah, sekarang kita jadikan 7 sebagai root. 7. 13 berarti sini arahnya. 13. 4 berarti arahnya ke sini. 6 arahnya ke sini. 5 arahnya ke sini. 9 arahnya ke sini. Nah, ini 9. 15 arahnya ke sini. 20 arahnya bisa jadi ke sini. 60 arahnya ke sini. 14 arahnya ke sini. 40 arahnya sini. Dan 70 arahnya ke sini. Nah, seperti ini bentuk hasil dari soal nomor 3. 7, 13, 4, 6, 5, 9, 15, 14, 20, 60, 14, 60, 14, 40, 70. Ya, beginilah bentuk model pohonnya. Untuk di soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, itu ada angka 50, 45, 55, 41, 49, 13, 60, 70, 40, 35, 30, 20, 80, 75, 85. Nah, sekarang 50 ini kita jadikan sebagai root. 50 kita jadikan sebagai root. Kita buat ini 50. 45 pasti kurang dari 50. 55 besar dari 50. 41 kurang dari 45. 49 besar dari 45, kecil dari 50. 13 kecil dari 50. 60 besar dari 55 dan 50. 70 besar dari 50 dan 60. 40 besar dari 13, kecil dari 41, kecil dari 45, kecil dari 50. Kenapa nggak di 49? Karena 40 memang kecil dari 49 tapi tidak besar dari 45. Nah, sekarang kita masuk ke 35. 35 pasti kecil dari 40, besar dari 13. 30 juga seperti itu. 30 kecil dari 35, kecil dari 40, besar dari 13, kecil dari 50. 20. Nah, 20 itu kecil dari 30. 80. Ini 80. 75. Berarti di sini dia buka cabang 80. 75 dan di sini 85. Nah, seperti inilah model pohon yang didapatkan dari angka soal nomor 4. Kalau kita baca dari bawah, 20 kecil dari 30, kecil dari 35, kecil dari 40, besar dari 13, kecil dari 41, kecil dari 45, dan kecil dari 50. Kalau 49 besar dari 45, kecil dari 50. Di sini 75 kecil dari 80, besar dari 70, besar dari 60, 55, dan 50. 85 besar dari 80, 70, 60, 55, dan 50. Beginilah hasil pohon yang didapatkan dari soal nomor 4. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu ada angka 12, 19, 11, 17, 29, 21, 20, 22, 13, 14, 18, 16, dan 15. Nah, di sini 12 tetap kita jadikan root. Kita bikin 12.
19 itu besar dari 12. 11 itu kecil dari 12. Ya. 17 itu kecil dari 19, besar dari 12. 29 besar dari 12 dan 19. 21 kecil dari 29, besar dari 19. 20 kecil dari 21 tapi besar dari 19 dan 12. 22 besar dari 21, kecil dari 29 tapi besar dari 19 dan 12. 13 lagi ya. 13. Nah, 13 itu bisa kita masukkan di sini. Nah, 13 kecil dari 17, kecil dari 19, besar dari 12. 14 bisa kita kasih cabang di bawah 13. Ini 14. 14 besar dari 13, kecil dari 17, kecil dari 19, dan besar dari 12. Nah, sekarang 18. 18, kalau kita lihat komponennya seperti ini, 18 kita bisa tambahkan di 17. Kenapa demikian? Kita perhatikan, 18 ini besar dari 17, tapi kecil dari 19, besar dari 12. Ini 18 bisa masuk sini. 16. Nah, 16 itu bisa kita masukkan ke sini nih. 16 kita masukkan ke sini. Kenapa kita masukkan di sini bukan di sini? Kita baca 16 besar dari 15, besar dari 13, tapi kecil dari 17 dan 19, namun besar dari 12. Kalau di sini kita masukkan 16, 16 memang kecil dari 18, tapi tidak besar dari 17. Sekarang 15, berarti 15 kita letakkan di sini. Nah, ini 15. Nah, seperti ini pohon yang didapatkan dari soal nomor 5. 15 kecil dari 16, besar dari 14, besar dari 13, kecil dari 17, kecil dari 19, tapi besar dari 12. Begitu juga 18, 20, 22, dan 11. Nah, begitulah penyebaran dari bentuk model pohon dari soal nomor 1 sampai dengan 5. Ya, setelah ini kita masuk materi selanjutnya, yakni tutorial menjadikan deklarasi pohon biner seperti ini menjadi dalam program Python. Nah, itulah contoh penerapan deklarasi pohon biner yang divisualisasikan secara manual dengan membentuk sebuah pohon. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan pohon biner itu dalam program Python. Berikut materinya. Nah, ini saya sudah buatkan script untuk menghitung atau menyelesaikan soal binary tree menggunakan program Python. Pertama-tama saya buat class node-nya atau sebagai objeknya. Di sini sebagai binary tree-nya. Nah, di sini ada kelas binary tree-nya. Kelas binary tree ini fungsinya untuk node-nya ya. Untuk kita gambarkan seperti pohon bercabang. Kelas binary tree ini terdiri dari beberapa metode nanti. Metode atau untuk membuat node baru seperti insert, seperti insert, depth insert ya. Ada depth insert, ada depth pre-order, ada depth in order dan depth post order. Kita gambarkan di sini ada pre-order, in order dan post order. Pertama-tama kita akan membuat X-nya dulu, X binary tree-nya dulu. Nah, ini yang pertama-tama kita harus buat adalah X binary tree-nya dulu. Di sini saya masukkan objeknya sebagai X. Nah, X ini masih abstrak ya, masih kosong. Nah, sekarang kita akan membuat node baru sebagai root dengan memanggil X dot. Nah, dengan memanggil X dot, di sini saya sudah buatkan. Saya lambangkan sebagai RT sebagai root sama dengan X dot node baru. Node baru isinya berapa? Kita masukkan 12. Nah, di sini sebagai node barunya sebagai root ya. Node baru sebagai root. Hasilnya kita akan masuk root sebagai root. Nanti dulu isinya memanggil objek. Nah, dia nanti akan memanggil objek. Yang mana memanggil objek di sini adalah sini ada sebagai class node-nya. Untuk memanggil objeknya,
nanti terbentuklah sebuah not baru yang isinya adalah 12, yaitu terbentuk untuk not baru isi 12. Ini adalah sebagai root, dia adalah sebagai root. Selanjutnya kita masuk mengecek apakah rootnya ini masih kosong. Karena rootnya tidak kosong, karena datanya sudah terisi, x.insert ini sudah terisi, kita tinggal menghitung apakah. Nah, kita masuk ke yang insert pertama, x.insert22 sebagai rootnya ini, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 12. Kalau dia lebih besar, kita letakkan dia di posisi sebelah kanan. X insert yang kedua yaitu 8 sebagai rootnya, kita bandingkan lagi dengan yang binary tree-nya sebagai rootnya 12 ini. Apakah 8 ini lebih besar atau lebih kecil dari root? Tadi lebih kecil, makanya kita masukkan ke sebelah kiri. Hingga terbentuk seterusnya sampai dengan insert yang 6 ini, hingga terbentuk sebuah pohon biner. Kalau saya lambangkan dari pohon biner yang terbentuk ini seperti pohon biner lengkap atau complete binary tree. Nah, di sini ada free. Nah, di sini ada fungsi print. Fungsi print ini untuk menampilkan data dari setelah data-data yang kita buat ini, baik data pre-order, data in order, dan data post order. Itu juga saya sudah siapkan yang dari program ini. Kita bisa running, kita coba ya, kita running, mudah-mudahan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Ini saya sudah dapat datanya. Kalau kita dari cara menghitung ini, ternyata dapat data free ordernya adalah 12, 8, 4, 2, 6, 10, 9, 22, 19, 20. Kalau data ini ordernya adalah 8, 4, 2, 6, 10, 9, 12, 22, 19, dan 20. Sedangkan data post order sendiri adalah 2, 6, 4, 9, 10, 8, 20, 19, 22, dan 12. Baik, kita sudah masuk ke pemrogramannya. Di sini saya sudah membuatnya. Yang pertama itu kita mungkin kelas node di sini sebagai primary key-nya untuk mencari hasilnya nanti ya. Lalu ada class binary tree object. Nah, di sini itu ada dev node, dev insert, dev preorder untuk mencarinya nanti ya. Kita mengambil dev insert, preorder, dan in order dan post order ya untuk menemukan hasil jawabannya kita menggunakan ini. Lalu di sini kita menggunakan x sama dengan binary tree dan ini masih kosong. Lalu di sini kita memakai rt sama dengan x titik node dan rootnya itu adalah 7 ya, root paling atas nih, dan ini adalah sebuah pohon tree-nya. Lalu kita tinggal isi saja sesuai soal. Saya mengambil soal ini soal UBSI pada nomor 3. Setelah sudah diisi semua, dan ini ya nih, ini adalah hasil dari yang ini nih, untuk rumus untuk menemukan insert, preorder, in order, dan post order. Nah, setelah sudah, kita tinggal memencet run. Jika di run ini akan menemukan data pre-ordernya, itu adalah 7, 4, 6, 5, 13, 9, 15, 14, 20, 60, 40, dan 70. Lalu data in ordernya yaitu 4, 6, 5, 7, 13, 9, 15, 14, 20, 60, 40, dan 70. Untuk data post ordernya yaitu adalah 4, 6, 5, 13, 9, 15, 14, 20, 60, 40, 70, dan 7. Ya, itulah cara menggunakan Python untuk menyelesaikan pohon biner. Itulah materi sekelumit contoh cara mendeklarasikan pohon biner di dalam program Python. Itu salah satu contoh. Namun untuk latihan soal yang dicontohkan sebelumnya pada video sebelum,
Itu sama skripnya dengan pohon biner yang lainnya. Nah, kita lanjut core team. Nah, di sini tim yang bertugas dalam pembuatan tutorial ini. Yang pertama adalah Arifin, NIM 19200-219. Yang kedua, Muhammad Rifki F, NIM 1920-1009. Yang ketiga, Rahmat Dhani, NIM 192000415. Dan yang terakhir, Rahman Wisnu Wardana Triasmawi dengan NIM 19200758. Sekian presentasi video tutorial yang bisa kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.